warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selamat Tria. malam, Bu Tina. Ya, malam Bu Tria. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Hmm, baiklah. Gimana acara HGN-nya hari ini, Bu? Eh, Sangat meriah, bagus dan memuaskan juga mengharukan. Alhamdulillah. Eh, Tadi Ibu WA saya katanya mau coaching. Kita mau melakukan coaching sebentar nih, Bu. Iya. Kira-kira apa nih yang mau Ibu obrolkan malam-malam ini? Eh, saya ingin, saya sedang menghadapi perasaan yang tidak jelas terhadap keadaan di sekolah saya dan saya membutuhkan pemecahan masalah. Oh, jadi Ibu galau tentang rekan sejawat Ibu gitu ya? Hmm, jadi karena waktu kita terbatas nih Bu, kira-kira apa nih yang mau Ibu dapatkan dari obrolan kita malam ini? Saya berharap saya bisa ada pemecahan masalah dari apa keraguan yang saya hadapi, tidak jelasan yang saya rasakan saat ini. Oke, jadi artinya Ibu di sini untuk mencari solusi gitu ya Bu ya, Iya, supaya Ibu mengutarakan atau upaya dalam hati Ibu yang galau, perasaan Ibu yang galau gini ya Bu ya. Menurut Bu Tina, seperti apa nih kondisi yang iya. Eh, Saat ini saya sedang menghadapi masalah dengan rekan sejawat. Saya ada merasa ketidakjelasan pada posisi ini dan akan tapi saya juga merasa tidak mampu untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah saya. Oh, jadi intinya sekarang kalau boleh tahu kondisi Ibu sekarang di sekolah itu berperan sebagai apa ya, Bu? Sehingga membuat Ibu merasa Oh, tidak nyaman, ada masalah dengan rekan sejawat Ibu begitu? ya. Saat ini saya membantu kepala sekolah dalam bidang kesiswaan. Hmm, Lantas, saya melihat bahwa rekan guru, menurut mhm. saya rekan guru tidak memahami bahwa tugas seorang guru itu tidak hanya mengajar, akan tetapi juga mendidik. Karakter siswa itu tidak hanya diminta pertanggungjawaban pada pihak kesiswaan, akan tetapi itu juga merupakan tanggung jawab dari seorang guru. Akan tetapi di sekolah saya pada saat terjadi masalah siswa, entah itu masalah karakter siswa atau itu masalah dalam pembelajaran, guru-guru mapel lebih kebanyakan melempar kepada kekesiswaan. Padahal kan menurut saya bahwa tidak tidak mesti serta-merta kesiswaan yang menangani semua masalah siswa. Seperti contohnya pada saat siswa duduk-duduk di depan kelas pada saat guru sedang ada di dalam sedang mengajar. Lantas disampaikan dilaporkan ke kesiswaan. Padahal kan sebenarnya seorang guru menurut saya guru bisa guru bisa mengarahkan karena tugas guru tadi kan tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah, akan tetapi saya melihat rekan-rekan sejawat saya bila ada masalah dengan siswa langsung lapor ke kesiswaan. Oh, begitu. Eee, Menurut Bu Tina, Ibu Tina ada konflik, batin lah ya bersama rekan sejawat Ibu Tina. Ini agak sedikit berat ya, Bu, ya. Menurut Bu Tina dari level ini, masalah Ibu Tina itu berkisaran berapa persen, Bu, antara kenyamanan hati Ibu dengan masalah Ibu ini? Saya saat ini sedang berada pada skala 5 di antara tengah-tengah.
saat saya bisa maju atau saya harus mundur. Oke, oke. Oke, oke, kalau menurut Bu Tinah nih, apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah Ibu nih? Ini hal yang membuat saya ragu. Saya ingin menyampaikan kepada rekan guru, akan tetapi saya takutnya terkesan menggurui. Mhm. Oh, Atau begitu. saya takutnya pada saat saya menyampaikan hal eh, apa apa tupoksi seorang guru bla 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 ya seperti itu tadi Bu Tria. Saya takut apalagi kalau misalnya saya harus berhadapan dengan senior saya. Menghadapi orang banyak itu kan tidak mudah dengan orang-orang yang pola pikirnya berbeda-beda. Begitu ya Bu ya. Jadi karena masalah Ibu ini agak semakin berat, eh, dan Ibu ingin mencari solusi atas masalah Ibu ini, kira-kira hambatan apa nih yang dapat Ibu temui untuk menghadapi masalah Ibu ini, Bu? Eh, saya ingin sekali saya memiliki gagasan seperti membuat sebuah seminar atau sebuah in-house training seperti itu yang intinya memberikan pengarahan kepada rekan guru. Tapi itu mungkin bukan dari saya yang mengisi. Mungkin ada seperti tim ahli, misalnya kayak yang dari Bandung ada Jabar Masagi yang mengerti masalah tentang perasaan anak-anak, bagaimana mengatasi loss learning anak-anak, kegiatan yang bisa menyadarkan rekan guru bahwa tugas guru itu tidak hanya menuntun, tapi juga menuntut, tidak hanya mengajar, tapi juga terus mendidik karakter siswa juga perlu diutamakan. Wah, ide yang bagus ya Ibu Tina itu ya. Semoga Ibu akan mengadakan in-house training. Tapi kira-kira pasti nih Bu ada hambatan atas rencana Ibu ini. Kira-kira bagaimana Ibu mengatasi hambatan Ibu apabila nanti terjadi kendala dalam rencana Ibu ini? Nah, itu tadi. Terkadang yang saya pikirkan adalah apakah hal ini akan berhasil? Apakah akan ada dampak? Atau misalnya, apakah semua teman-teman akan ikut serta? Nah, saya berpikiran apakah saya harus menghubungi kepala sekolah, meminta kepala sekolah untuk memberikan pengarahan juga terhadap rekan guru, terhadap dewan guru untuk harus terlibat dalam kegiatan ini. Karena posisi saya di sini saya junior juga dan saya tidak mungkin untuk memaksa para dewan guru untuk mengikuti kegiatan ini, akan tetapi kegiatan ini menurut saya penting bagi mereka. Jadi menurut Ibu atas solusi ini Ibu bisa selain mengadakan seminar, Ibu juga bisa harus mengadakan ini ya konsultasi dengan kepala sekolah gitu ya Bu ya. Nah kira-kira kapan nih Ibu mau mulai rencana aksi Ibu Bu? Saya berharap ini segera dapat dilakukan, akan tetapi dikarenakan minggu depan sudah mulai memasuki ujian semester, mungkin hal ini bisa dimulai pada saat liburan semester sehingga masuk semester baru Dewan Guru tadi sudah memiliki pola pikir mindset yang baru bahwa mereka tidak hanya mengejar capaian pembelajaran, akan tetapi juga mengedepankan karakter siswa tadi. Baik-baik ya, bagus Bu ya. Semoga rencana Ibu ini dapat terlaksana sehingga Ibu tidak ada masalah lagi dengan rekan-rekan sejawat, bisa mengatasinya, bisa nyaman dengan rekan sejawat ya Bu ya, dan bisa mengemban amanah Ibu sebagai wakil kesiswaan ini ya Bu ya. Nah kita udah ngobrol banyak nih Bu, maaf tadi terkendala jaringan jadi sedikit agak
kurang fokus saya mendengarkannya. Kira-kira apa nih Bu yang Ibu dapatkan dalam obrolan kita pada malam ini Bu? Ya, saya terima kasih pada Bu Tria yang sudah mengcoaching saya. Saya yang awalnya tadi ragu, merasa tidak mampu, tidak berdaya untuk yakin pada apa yang harus saya lakukan, tapi dari coaching ini saya mulai merasa saya harus nih melakukan ini. Saya harus bisa karena tujuannya buat siswa saya dan juga untuk pengembangan kompetensi sosial guru juga dan pedagogi. Bagus ya. Artinya di sini Ibu sudah menemukan nih solusi dari masalah Ibu tadi. Semangat, tetap semangat ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Tria. Ya, setelah pelaksanaan ini jangan lupa hubungi lagi ya Bu ya biar kita bisa ngobrol gimana tuh hasil keseruannya. Iya, betul. Saya akan menghubungi Bu Tria lagi. Saya berharap rencana saya ini berjalan dengan lancar sehingga nanti saya bisa menyampaikan hasil atau kita bisa bercakap lagi Bu Tria untuk Iya Bu. refleksi lagi, percakapan refleksi lagi. Kalau sekarang Iya, kan mungkin percakapan pemecahan masalah, maka kedepannya bisa percakapan untuk refleksi ataupun percakapan untuk kalibrasi ya Bu ya. iya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Tria. Saya pamit dulu ya. Iya, Bu. Iya. Oke, Bu Tria. Keren nih Bu Tria. Good. Kita gantian ya Bu ya. Oke, selamat malam Bu Tria. Selamat malam juga Bu. Apa kabar hari ini? Bagaimana? Apa yang dirasakan hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu, sehat. Tapi agak sedikit kurang semangat sih Bu. Eh, apa yang membuat kurang semangat Bu Tria? Tapi sebelumnya Bu Tria, hari ini Bu Tria meminta untuk bantuan saya untuk memberikan coaching pada Bu Tria. Nah, apa sih yang ingin Ibu capai pada pertemuan kita hari ini? Gini Bu, tadi tuh saya masuk kelas kan, terus tuh saya mengajar materi bahasa Indonesia, materi teks prosedur. Saya tuh sudah semangat sekali dengan mengajar anak-anak dalam mempersiapkan materi PowerPoint dan ice breaking, tetapi anak-anak tetap saja tidak fokus dan tidak antusias. Hmm, Gitu. ya oke. Menurut Bu Tria, dari apa yang Bu Tria lihat, em, dari skala 1 sampai 10, berapa skala ketidakfokusan anak menurut Bu Tria? Mereka pada tahap mana? Masih 5% lah Bu, ada poin 5 lah dari 10 itu, masih setengah-setengah anak-anak bisa fokus dan antusiasnya Bu. Kalau kita lihat yang membuat Bisa anak-anak sedikit ini deketin dikit Bu, nggak kedengaran. salah gitu Bu Tria. Ya, kalau kita lihat ya Bu Tria, kalau Bu Tria bisa lihat, bisa rasakan, kira-kira apa yang membuat anak-anak merasa bosan? Sepertinya dari itu lagu yang saya sudah menggunakan PowerPoint, saya sudah menggunakan media pembelajaran PowerPoint, tapi anak-anak masih saja bingung dan tidak antusias, tidak semangat dalam. Ya, putus-putus dia. Halo? Ya? Sinyal nih Bu. Ya. Apa gara-gara apa kemungkinan apa dalam strategi pembelajaran saya ya Bu ya masih menggunakan
masih menggunakan strategi yang ceramah, metode ceramah gitu ya Bu ya? Dan hanya menggunakan PowerPoint, tidak melihat gaya belajar anak. Gitu ya Bu? Oke, tidak melihat gaya belajar anak. Menggunakan PowerPoint juga sudah bagus, itu juga sudah media pembelajaran. Nah, menurut Ibu, berapa banyak siswa yang menyukai kegiatan atau pembelajaran dengan media media PowerPoint? Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa beberapa anak gaya belajarnya berbeda ya. Nah, dapatkah Ibu melihat perbedaan tersebut? Iya Bu, kan Saat kemarin saya menggunakan tes gitu kan Bu, ternyata anak-anak saya itu lebih dominan ke kinestetik Bu. Jadi Hmm, saya belum memulai menggunakan RPP itu Bu. Anak-anak iya. lebih dominan ke kinestetik, sementara saya hanya menggunakan PowerPoint saja. Oke. Nah, apa sebabnya yang membuat Ibu Tria hanya menggunakan PowerPoint? Karena lebih cepat dalam penerap apa persiapan Membuat, dalam mengajarnya Bu, lebih iya, mudah dibuat. ya, persiapannya lebih gampang ya. Ya, Nah, apakah dari tes yang Ibu lakukan tadi, Ibu melihat bahwa beberapa siswa-siswi ini berbeda-beda gaya belajarnya? Nah, dari tes ini, apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu ambil untuk membuat sebuah solusi baru atau sebuah media pembelajaran baru? iya Bu, ada Bu. Nah, itu Hmm, Bu, makanya tadi saya mau ngajak Ibu dalam coaching ini, saya mau minta solusi apakah eh, saya itu dalam pembelajaran harus menggunakan media lain atau harus melihat gaya belajar anak, begitu Bu. oke. Nah, kalau tadi sudah ada melihat gaya belajar anak, Ibu sudah mengetahui. Bila Ibu menerapkan media lain, seperti yang Ibu sampaikan, kira-kira akan ada hambatan lagi nggak? Hambatan ada sih Bu, mungkin dalam persiapannya kan kita sudah Hmm, mengetahui tuh kalau kita harus melihat berdasarkan gaya belajar anak, kita harus mempersiapkan LKPD-nya bermacam-macam untuk anak yang kinestetik, visual, dan audiovisual. Mungkin itu hambatannya Bu, saya harus mempersiapkan, banyak butuh persiapan seperti itu Bu. Sementara tadi kan saya memilih untuk membuat PPT supaya lebih simpel seperti itu. Nah, artinya Ibu sudah memiliki rancangan ya, Bu ya, aksi. Kira-kira ke depannya media pembelajaran apa yang akan Ibu buat berdasarkan gaya belajar yang Ibu lihat tadi ya. Ya betul Bu, betul. Ya. Kalau misalkan media gaya belajar siswa banyak, terus Ibu masih merasa terhambatnya karena akan banyak membuat media pembelajaran yang bervariasi atau beragam, mungkin bisa diprioritaskan mana yang lebih banyak dan media ini dapat digunakan oleh seluruh siswa. Nah, kira-kira apa medianya? Medianya, kalau saya gunakan media bentuk video bagaimana Bu? Itu kan sudah termasuk semua tuh, sudah kinestetik, audio visual, begitu. Termasuk audio visual ya kan Bu ya, kalau kita Ya, menggunakan video. iya. Kita bisa menggunakan video ya, Bu. Artinya dari penyampaian Ibu tadi menggunakan video bisa untuk video anak yang video, audio visual. Oke. Nah, adakah strategi Ibu untuk menerapkan solusi video tadi? Maaf Bu, bisa diulangi lagi Bu? Ya, jadi Ibu memprioritaskan karena kebanyakan siswa banyak yang audiovisual, sehingga Ibu ingin membuat media pembelajarannya menggunakan video. Iya. Nah, bagaimana dengan strategi Ibu dalam dalam menciptakan metode pembelajaran ini?
Oh, nanti saya akan menggunakan beberapa video di kanal YouTube atau nanti dalam praktek tersebut anak-anak bisa membuat video tersendiri nanti Bu dalam produknya. Iya. Nah, membuat video tersendiri. Apa ukuran keberhasilan rencana itu? Apa yang menjadi ukuran, oh ternyata rencana saya berhasil? Oke. Rencana berhasil itu nanti anak-anak dalam pembelajaran lebih antusias dan tidak bosan Bu, sehingga anak-anak bisa membuat video tersendiri dengan berdasarkan materi seperti membuat mie instan seperti itu Bu. Jadi mereka membuat video sendiri nanti di rumah berdasarkan materi yang telah saya ajarkan. Iya. Nah, menurut Ibu, pada saat Ibu membuat media pembelajaran ini, kira-kira akan ada hambatan lagi nggak? Atau akan ada gangguan nggak? Sepertinya tidak ada lagi sih Bu, kecuali tadi hambatannya saya dalam perencanaan. Dalam perencanaan saja sih Bu hambatannya. Kalau untuk anak-anak setelah saya coaching dengan Ibu tadi, sepertinya insya Allah akan berhasil. Oke, berarti ini kira-kira tidak ada hambatan dan dapat dilaksanakan ya Bu ya, dapat diterapkan. Nah, mari kita lihat komitmen Ibu atas hasil yang akan dicapai. Bila nanti aksi ini dapat terlaksana dengan baik, apa komitmen Bu Tria terhadap perubahan yang Ibu Tria lakukan? Jadi saya akan lebih berpihak kepada murid selalu Bu, walaupun sulit atau bagi saya untuk membuat perencanaan, tapi saya akan selalu mengajar berpihak kepada murid seperti itu. Saya akan mengajar berdasarkan gaya belajar anak, tidak monoton dengan kemauan saya. Seperti tadi kan saya hanya melihat kemauan saya saja, mudah untuk membuat PPT, tapi saya tidak melihat berdasarkan gaya belajar anak. Iya. Nah, Ibu Tria tadi sudah menggambarkan aksi rencana Ibu Tria yang sudah sangat bagus, berubah hati juga memihak kepada siswa. Kira-kira ke depannya siapa yang akan membantu Ibu agar kegiatan ini dapat terus berjalan sehingga Ibu terus seperti yang Ibu sampaikan tadi, memihak kepada siswa? Oh, iya Bu, mungkin saya akan ini Bu, rencana saya itu ingin mengajak rekan sejawat saya supaya nanti kami bisa saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk konsultasi supaya rencana saya ini bisa tertular pula dengan rekan sejawat saya Bu, seperti itu. Dan saya juga nggak lupa, saya juga mau konsultasi dengan kepala sekolah. Artinya ada orang dan juga ada Ibu mengetahui siapa-siapa saja dan apa saja yang dapat membantu Ibu agar tercapai komitmen yang Ibu buat ini ya. Iya. Oke, Bu Tria, dari coaching kita dari awal tadi, dari mulai tujuan, sudah Ibu dapatkan? Apakah kita mendapatkan hasil, apakah sesuai dengan tujuan coaching kita pada hari ini? Alhamdulillah sudah Bu. Yang awalnya tadi saya merasa bad mood sekali keluar dari kelas, saya kepikiran kenapa sih anak-anak ini tidak antusias dengan belajar dengan saya, padahal saya sudah membuat media pembelajaran, tidak menggunakan metode ceramah lagi. Setelah saya melakukan coaching dengan Bu Tina, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan untuk dalam kemajuan mengajar saya, proses mengajar saya. Saya bisa menggunakan RPP yang berdiferensiasi nanti Bu dengan menggunakan media yang dan mengajar berpihak pada murid. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Tina ya atas solusi dan membuat saya mendapatkan pencerahan dalam coaching ini.
Ya, saya juga senang akhirnya Bu Tria bisa memantapkan hati, sudah mendapatkan solusi, sehingga Bu Tria sudah tahu ke depannya apa yang dapat Ibu Tria terapkan. Nah, Bu Tria, saya harap nanti kita bisa ketemu lagi. Saya sangat ingin sekali mendengar cerita dari Bu Tria, bagaimana penerapan dari hasil coaching kita kali ini. Iya, oke tentu saja Bu. Nanti saya akan hubungi Ibu kembali. Saya ingin cerita nih pengalaman saya menggunakan RPP berdiferensiasi bagaimana berhasil atau tidak ya Bu ya. Iya, Terima sehingga kasih ya kita Bu ke ya. depan, iya, sehingga ke depannya ya Bu Tria kita bisa mengadakan percakapan coaching seperti ini lagi, mungkin bisa untuk kalibrasi atau juga refleksi ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Tria. Dah.